Ya, kita langsung saja. Mbak Ella, baca kitabnya bab apa? Bab hibah. Hah? Hibah. 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 Oh, hibah. Halaman berapa hibah? Halaman 40 Abi. Halaman 40. Ya, coba wakullu majaza. Yang pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji wa kuluma lan utawi saben-saben perkara jaza kang wenang apa bai'uhu adol emak iku jaza wenang apa hibatuhu hibahe emak wala talzamu lan ora tetep apa al hibatu hibah illa bil qabli angin kelawan nerimane mauhublah wa ida qabado lan ing dalem nalikane nerima ha ing hibah sopo al mauhublah lam yakun mongko ora ono iku lil wahibi kadue sang pemberi opo ayarji'a nyento menarik sopo wahib fiha ing dalem hibah illa ayakuna angin ing nyento ono sopo wahib iku walidan wong tua wa ida akmaro lan ing dalem nalikane ikmar sopo wong syai'an ing sewiji-wiji au arkoba atawa irkob sopo wong hu ing syek kana mongko ono iku lil muammari kadue wong kang den ikmar au lil muraqabi atawa kadue wong kang den irkob wali warosatihi lan maring para ahli warise muammar lan muraqab mimbardihi saking sauwise muammar lan muraqab. Terjemahkan. Bismillah. Setiap perkara yang boleh dijual boleh juga dihibahkan, dan hibah tidak akan tetap kecuali dengan adanya serah terima mauhublah. Dan ketika mauhublah menerima hibahnya, maka wahib tidak boleh menarik hibahnya lagi kecuali yang memberikan itu orang tua. Dan ketika seseorang mengikmarkan suatu barang atau mengirkobkan suatu barang, maka barang tersebut akan menjadi hak milik orang yang diikmari atau orang yang diirkobi, dan para ahli warisnya orang yang diikmari dan diirkobi. Sekarang kita pertanyaan ke sorob dulu. Jaza itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Ikut wazan apa? Fa'ala. Fa'ala lalu dari jaza kayaknya nggak cocok. Kenapa fa'ala menjadi jaza itu? Ada huruf ilatnya, Abi. Maksudnya gimana? Aslinya itu zawaja. Jawaza. Hah? Aslinya jawaza. Ikut wazan. Fa'ala. Kemudian wawunya dibuang dan diganti alif menjadi jaza. bisa ilahnya enggak? Jaza asluhu jawaza ala wazni fa'ala. Nuki ubdilatil wawu alifan litaharukiha ba'da fathatin mutasyilatin fi kilmatiha fasoro jaza. Ada aturannya enggak begitu? Ada. Aturannya di kaidah keberapa? Ke-1. Coba sebutkan. Idza waqa'atil wawu wal ya'u ba'da fathatin mutasyilatin fi kilmataihima ubdilata alifan. Terjemahannya? Apabila ada wawu yang jatuh setelah harokat fathah, maka wawu tersebut diganti dengan alif. Wala talzamu. Talzamu kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il nahi. Fi'il nahi. Berarti la-nya di situ la nahi. Ya. Nahi itu artinya apa? Larangan. Coba di mana nih?
Wala talzamu lan ora tetap. Jadi larangan bukan. Bukan. Tadi bilangnya larangan. Lanya lah apa di situ? La nafi. La nafi apa la nahi? La nafi. La nahi apa la nafi? La nafi. La nafi. Talzamunya kalimat apa? Kalimat fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu i'rabnya dibaca apa? Dibaca rofa. Kenapa sih fi'il mudhari' i'rabnya dibaca rofa? Karena tidak bertemu dengan amil nawasib dan amil jawazim. Coba mau tahu bednya apa? Raf'ul mudhari'il ladzi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Raf'ul mudhari'il ladzi tajarrada an nasibin wa jazimin ta'abbada. Kalau talzamu itu fi'il mudhari', maka coba tasrif istilahi. Lazima yalzamu lazman wa mal. Luzum, jangan lazman. Lazima yalzamu luzuman wa malzaman fahuwa lazimun wa dzaka malzumun. Ilzam la talzam malzamun malzamun. Kan lazima yalzamu, kenapa bukan yalzamu malah jadi talzamu? Karena fa'ilnya mu'annas. Memang ada apa kalau fa'ilnya mu'annas? Ada ditambah tak. Ya, kalau fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya Harus berupa ta'nis. ada dalilnya, sebutkan. Oh. Awas nanti tidur duluan ini. Tungguin gak dalil deh. Ada tidak? Ada, tidak gitu loh. Enggak ada. Nggak ada. Beneran nggak ada. Coba diingat-ingat lagi, ada nggak dalilnya bahwa kalau fa'ilnya itu berupa mu'annas, maka fi'ilnya pun harus mu'annas. Ingin mengetahui fa'il diawali dengan apa coba? Tasri apa nadomanya? Af'al. Salah. Marfu'ul asma sab'atun na'ti biha. Terus. Kalimatal asma ini. Terus ingat-ingat mana kalimat? Mana Imrit ya? Jangan di situ, Imritnya di sini. Oh ada biar. Ada enggak gitu loh. Apabila fa'ilnya berupa mu'annas, maka fi'ilnya berupa mu'annas juga ada enggak? Ada.
Jawabannya adalah ada enggak? Jawabannya tidak tidak ada. Hadi imriti tidak ada. Adanya di mana? Di mutamimah. Ambil kita mutamimahnya, Mbak. Ella suruh baca. Udah ada. Cari di mutamimah ada tidak? Kalau ada udah tunjukkan nggak habis. Ada. Bacain. Wa minha annahu yajibu ta'nisul fi'li bita Wa minha yajibu ta'nisul fi'li bita bitta'i. Sudah. Bitta'i sakinah. Sudah. Ya, jawabannya betul. Kalau fa'ilnya itu muannas, maka jawabannya apa? Fi'ilnya harus berupa muannas. Bagus pencariannya. Lalu pengen tahu tentang wahib. Wahib tuh sehotnya apa wahib? Isim fa'il. Kalau mauhub, Isim maf'ul. tahu nggak binanya bina apa? Fi'il madinya apa? Wahaba. Binanya bina apa? Bina misal. Apa itu bina misal? Bina yang mana ada huruf ilatnya. Bina yang Ada huruf ilatnya. ajwaf ada huruf ilatnya. Nakis ada huruf ilatnya. Mana-mana kalimat fi'il yang lanjutin. Kalau jaza itu binanya bina ajwaf. Karena ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Kalau qada itu namanya bina nakis. Karena lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Kalau wahaba itu binanya bina apa? Bina misal. Bina misal. Apa itu bina misal? Mana-mana kalimat fi'il yang ain fi'ilnya berupa Jangan keceplosan. Apa dulu coba? yang mana fa fi'ilnya Fa fi'ilnya berupa huruf ilat. berupa huruf ilat. Kalau ain fi'ilnya berupa huruf, maka namanya apa? Ajwaf. Oke, sekarang ke nahwu.
Wa idza qabadahal mauhubulah. Al mauhubulah itu tarkibnya jadi apa ya? Jadi fa'il. Fa'il itu i'rabnya dibaca apa? Dibaca rofa. Alamat rofanya, Doma. tempatnya di Isim mufrad. yang tegas ya jawabannya. Tempatnya di Isim mufrad. isim mufrad. Wa idza qabado. Qabadonya kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi. Kalau fi'il madi itu akhirnya dibaca apa? Dibaca fathah. Ada dalilnya enggak? Ada. Apa? Fal madi maftuhul akhiri in Fal madi maftuhul akhiri in kuti. Terus an mudmarin an mudmarin muharrakin bihi rufi. Kemudian hak di sini jadi apa? jadi maf'ul bih. Maf'ul bi itu kan harusnya ada di akhir. Kenapa ini ada di tengah? Karena maf'ul bihnya berupa isim domir. Kenapa kalau berupa isim domir? Maf'ul bihnya harus di depan. Iya, kenapa nggak di belakang saja? Karena nggak cocok. Coba dicontohin nggak cocoknya gimana? Wa idza qabado mauhublahuha. Oh iya. Jadi yang benar adalah Wa idza qabadoha al mauhublah. tuh wa idza qabadoha al mauhub. Lalu walidan itu dibaca apa walidan? Dibaca nasab. Dibaca nasob. Alamat nasobnya apa? Fathah. Tempatnya Isim mufrad. kenapa dibaca nasob? Karena menjadi khobar. Khobarnya apa? Khobarnya yakunu. Kana apa yakun? Kana. Mana kananya? Nggak ada. Khobarnya yakunu. Yakunu. Yakunu apa kana? Yang beramal tuh gimana? Ella? Sebenarnya kana apa yakunu yang beramal? Dua-duanya bisa beramal. Dua-duanya bisa beramal. Dalilnya mana? Harusnya kan kana yang beramal. Kenapa fi'il mudhari'nya bisa beramal? Ada dalilnya enggak? Ada. Coba mana? Diminum Pak, Bu, tenang aja. Kalau salah juga nggak bakal saya penjara. Nah. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Mana? Wa kullu ma syaraftahu min Wa kullu ma sarraftahu mimma sabaq. Bagus. Sekarang pertanyaan ke fikih. Hibah itu apa ya? hibah itu pemberian. Udah gitu aja. Kalau pemberian pinjaman hibah bukan? Bukan. Jadi apa yang dimaksud hibah itu? Warisan pemberian, wasiat pemberian. Nah, hibah juga pemberian. Apa bedanya antara wasiat dan hibah? Wasiat itu memberikannya ketika sudah meninggal. Wasiat itu memberikannya ketika sudah meninggal. Jadi orang mati ngasih ke orang hidup. Kayak nulis di surat dulu, tapi nanti baru dikasih setelah meninggal. Nulis di surat dulu. Harus ditulis di surat. Kalau nggak ditulis di surat, cuma ngomong aja. Ella, nanti kalau Abi mati, tolong nanti kawung itu pohonnya buat Ella ya, yang kayak resem gitu.
nggak nulis, cuma ngomong doang. Itu wasiat bukan? Wasiat. Jadi nulis atau ngomong wasiat? Nulis bisa, ngomong bisa. Nulis bisa, ngomong bisa. Berarti apa artinya wasiat? Sok definisikan dengan ilustrasi Ella sendiri. Apa sih yang namanya hibah itu? Coba, hibah itu apa? Memberikan sesuatu yang jelas. Memberikan sesuatu yang tadi wasiat sama memberikan sesuatu yang jelas. Jelas terlihat gitu. Iya, wasiat juga jelas terlihat. Jadi gimana? Apa itu wasiat? Apa itu hibah? Hibah itu apa? Sok, pemberian ya. Kasih contoh aja yang ringan, yang simple, yang sederhana. Contohkan. Hibah itu bagaimana? Misalkan ada seorang ayah lalu berkata kepada anaknya, tanah yang di sana untuk kamu aja nah gitu. Terus nanti ayahnya meninggal, berarti tanah itu miliknya anak tersebut. Jadi nunggu ayahnya meninggal dulu apa gimana? Enggak nunggu juga udah jadi hibah. Makanya di sini Ella harus mengerti tentang definisi. Bedakan antara hibah dengan wasiat. Apa itu hibah dan apa itu wasiat? Tadi contohkan seorang ayah memberikan kepada anaknya tanah. Nak, nanti tanah itu buat kamu atau milik kamu atau gimana? Iya, Buat kamu. milik. Hah? Buat kamu. Buat kamu. Nah, itu tanah itu buat kamu. Nanti kalau ayah meninggal buat kamu, maksudnya gimana? Sok contohin aja, contohin. Sebebas-bebasnya. Apabila ada seorang ayah memberikan tanahnya untuk anaknya, maka tanah tersebut dihibahkan untuk anaknya. Ayahnya mau meninggal, udah meninggal maupun belum meninggal, milik anaknya. Sebenarnya betul contohnya, cuman Abid ini lagi menyelidiki definisinya. Ella tuh paham definisi hibah tidak? Betul contohnya udah. Definisi itu arti daripada hibah itu sendiri. Kalau hibah itu ada kekhususan nggak, harus ngasih ke anak atau bebas? Nah, ada kekhususan. Oh, hibah itu ada kekhususan. Apa khususannya? Harus ada serah terima. Harus ada serah Terima. ya. Abi nggak bahas itunya. Maksudnya kepada siapakah hibah itu akan ditransaksikan? Kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Kepada anaknya boleh. Boleh. Kepada selain anak boleh. Boleh. Kepada orang tua boleh. Boleh. Kepada pengamen di jalan boleh. Boleh. Oh, jadi hibah itu bebas kepada siapapun. Baik. Kalau misalnya hibah itu salah satu persyaratnya harus ada serah terima. Maksud serah terima itu gimana sih? Jadi kalau misalkan ada orang yang menghibahkan, harus ada ijab kabul dulu, harus kayak Gimana? Coba ajarin Nabi. Cara ijab kabulnya gimana? Pengen juga dikasih berkat juga coba hibah. Gimana? Maksud ijab kabulnya gimana? ngomong kalau tanah itu buat kamu gitu. Tanah itu buat kamu. Terus yang nerimanya ada omongan, ada sehotnya nggak? Ada omongan tidak? Saya terima ataupun enggak? Ada. Bagaimana caranya? Iya, saya terima. Saya terima. Maka tanah itu sudah menjadi milik mauhublah. Apa sih mauhublah itu? Orang yang dihibahi. Maka tanah itu, meskipun cuma ngomong, kalau melewat telepon, Mas, ini tanah itu yang di samping ruko, yang punya saya itu sok buat kamu aja. Oh, siapa? Saya terima. Itu sudah termasuk hibah belum? Termasuk. Meskipun lewat telepon. Harus salaman tidak?
Harus salaman nggak? Deal ya, gitu tuh, harus salaman. Enggak. Yang ngomong jangan ragu-ragu, enggak, iya. Enggak kayak orang ketakutan sama kuntilanak. Jangan sini, sana lewatnya tuh. Enggak. Enggak. Jadi cukup dengan bicara tanah yang di samping ruko itu milik kamu, lalu yang mau hubla menjawab, iya saya terima, itu transaksinya sudah sah. Abi mau tanya nih, andaikan ada orang pengen ngasih rumah, ini rumah, tahu kan rumah itu punya sertifikat, tahu nggak? Nah, Ella, ini rumah buat kamu sok. Oh siap Bu Haji, saya terima Bu Haji. Tapi sertifikatnya masih atas nama Bu Haji, belum diganti nama Ella. Itu rumah punya siapa? Punya Ella. Punya Ella, meskipun atas namanya Bu Haji. Bu Haji gitu. Punya Bu Haji, Bu Ella. Punya Apakah nanti patokan hibah itu harus diganti nama dulu apa enggak? Enggak. Jadi kalau dituntut di pengadilan nanti yang menang siapa? Bu Haji apa Ella? Bu Haji. Bu Haji. Paham ya? Ya, sekarang apa bedanya antara i'mar dengan irqab? Apa itu i'mar? Kalau i'mar itu dibatasi dengan umur. Kalau irqab Dibatasi dengan pengawasan. Ya, paham. Sekarang kita lanjut ke Imriti. Sudah ya, baca kitab anggap saya sudah. Abi mau tahu ngetes hafalannya dulu. Walafdhul masyhuru fihi arba'u. Terus Nafsun wa ainun summa kulun ajma'u. kullun wa ba'dun wa ihtimalun wa ghalat. Kadzaka idrobun fabil khamsin dobat. Salah satu min sairil asma khalat. Masubatan wa hadihi asmin talat. Aksamuhu arba'atun fal tu'tabar. Rafun wa nasbun wa kada jazmin wajar. Wa jazmuhu bilam walamma qad wajab. Wala min dalat ta'alat falam. Fama ata minhu bi ummi au bi ab. Fakunyatun wa ghairuhu ismun aw laqab. Wal khamsatul af'ali raf'uha urif. Binuniha wa fi siwahu tanhadi. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ella bagus, Bu. Sekarang pengen tahu tentang faraid. Faraid itu ilmu tentang pembagian waris. Bukan berarti suruh rebutan waris. Rebutan waris nggak boleh, tapi ilmu tentang waris harus ada. Anak pesantren harus punya. Bukunya siapin. Pulpen. Batasannya kemana? Ella menghadap ke ngetan, mejanya ke ngetan. Abi mau tutup papan, biar nanti sinkron. Nah, ya, Baca bantu. Menghadap ke ngetan, menghadap ke ibu. Nah, begitu. Sip. Tulis. Ahli warisnya adalah istri. Ayah, ibu, anak laki-laki, tiga, anak perempuan empat. Saudara kandung laki-laki 2,
Saudara kandung perempuan 1. Nenek dari ibu. Cukup. Sok kerjakan sekarang. Nanti Bapak Ibunya Ella bisa dilihat ini jawaban yang benarnya di sini. Nanti Ella jawabannya benar apa enggak. Ini bener nggak begini? Masing-masingnya. Aja. Ella sudah? Sudah. Sudah. Jangan lihat sini. Sampai ke Inkisar, sampai Abi pengen mengetahui siham masing-masing anak. Anak perempuan dapat sihamnya berapa, laki-laki dapat berapa. Dari siham mana atau siham? Coba sekarang, Ella istri bagiannya dapat berapa? Dapat 3.
Bukan. 1/8. 1/8. Ayah, 1/6. ibu, 1/6. asoba, anak laki-laki, anak perempuan. Asobah. Asoba. Asal masalahnya berapa? 24. 24. Istri bagiannya dapat 3. ya. Ayah 4. 4. Ibu 4. 4. Asoba 13. 13. Terjadi ingkisar tidak? Terjadi. Pada kelompok apa? Kelompok anak. Terjadi ingkisar pada kelompok anak. Maka dihitung apanya? Jumlah kepala anak. Berapa jumlahnya? 10. 10. Maka 10 itu menjadi apa? Menjadi ada duruus. Iya, ada durusnya jadi apa namanya? Majmu' siham. Juz'us siham. Tuh, juz siham 10. Maka asal masalah dikali 10 bersama dengan 240. 240. Kemudian bagian baru istri berapa? 30. 30. Bagian baru ayah? 40. Bagian baru ibu? 40. Anak perempuan? Anak perempuan masing-masing 11. 11. 11. Bentar ya. Hitungan 11-nya dari mana ya? Iya, tadi jumlah sihamnya belum dikurangi sama asal masalah. Jumlah sihamnya Belum dikurangi asal masalah. belum dikurangi asal masalah. Gimana sih? Gimana maksudnya? Maksudnya asal masalah yang 240-nya belum dikurangi 110 tuh. Sok dikurangi 110. Bang, kerjaan nang mana? Udah bener ya bang, kerjaan nang mana? Sekalian aja deh kalau ngerjain lagi dikasih tirkah. Tirkahnya itu gini. 960 juta. Tirkah itu berarti warisannya. Kalau ada rezeki Bapak Ibu di rumah nanti bikin selamatan, minta doa, ya selamatan, Elanya udah pinter ngaji. Iya terlambat begini jawabannya juga bener semua ini. Itu apa namanya? Udah itu hatam Qurannya gitu. Kalau Quran nggak tahu, ke Umi udah belum? Udah, alhamdulillah. Kalau ngetes Quran ke Umi, saya sih nggak berani ngetes Quran. Ya ini kalau nelpon juga suka bilang ke sana selamatan buat ngaji Qurannya. Yang ngaji Qurannya, ngaji kitabnya, panggil keluarga, panggil kiai di sana. Gitu. Kalau rezekinya udah. Kalau ada, kalau nggak ada ya nanti kan. Wow, ini juga buat itunya tuh apa? Kayak mau itu ijazahnya nggak nyampe jadi. Ijazah. Iya ya, Mama. Udah jadi ijazahnya. Oh yang penting mah ijazah. Ella kan udah masuk ke Aliyah sekarang, udah sekolah. Tenang aja, kapan-kapan aja. Iya, kemarin Bayar. katanya Tenang istrinya aja. lahiran udah
Ke sekolah kan ya berarti bayarnya. Tenang aja. Yang penting eranya udah masuk ke SMA kelas 1. Ampun ya Bi, kalau telat-telat ini. Nggak apa-apa. Lihat Elanya sering ngaji juga senang saya mah, Bu. Yang penting ayah ibunya di rumahnya sering selamatan. Ya enggak setiap hari, enggak setiap bulan. Ella hataman selamatan kecil-kecilan. Dan kalau tahu anak itu bisa ngaji apa tuh harus disyukurin, diselamatin. Biar tambah pinter nanti. Tapi eranya nggak bisa, nggak apa-apa. Siapa? Eranya Nggak apa-apa. Nggak usah di sana kayak apa yang lamaran aja. Nggak usah di sini aja. Kirain harus ada itu yang Bi, harus ada Ella. Enggak. Selamatan di sana aja, selamatan Ella gitu. Ellanya mana di pondok. Selamatan apa? Selamatan udah bisa ngaji. Udah pinter. Ya masih mondok kok masih mentah, namanya juga masih belajar kan. Tapi ilmu segini mah udah angel dicarinya. Kalau sama Imron pinteran Ella. Kalau Imron mah rada lambat kalau nerima ilmu. Mikirnya tuh lama banget. Tapi sregep Imron orang ngajinya tuh rajin. Enggak putus asa tuh. Waktu di pondok. Jadi keludan tuh kayak mau sholat tuh telat. Jadi Ya dia namanya di rumah ya begitu. dia udah Beda kan kalau di pondok kan rajin. Sebenarnya Imron tuh rajin. Cuman kalau menerima ilmu agak susah Imron tuh. Kalau nerima ilmu tuh. Nasunya nggak kayak Ella cacat gitu loh. Udah itu mah tadinya udah enggak mau itu sih Bi, dari kecilnya tuh. Udah mau sekolah memang aja gitu. Tapi harus ngaji. Jadi Tetap. Kak agak telat mikirin gitu kali ya. Oh dari kecil tuh rada telat emangnya? Iya. Udah dari kecil. kalau orang kayak gitu rajin juga sih. Oh iya, ya cerdas ya. Ngajinya udah Al-Quran, udah di kelas 1-nya juga udah ke Al-Quran, udah itu. Kalau adiknya mirip Imronnya, mirip Elanya nih. Imron nih juga Bi, maunya tinggal di sini. Ya tinggalnya sama adiknya. Tinggal sama adik mau enggak, biar pintar ngaji makanya cepet ya. Di sana ada majelis taklim nggak Pak? Ada ngaji itu Ngaji maghrib gitu ada. ada. Ya nanti kalau lulus Ella tuh buka majelis taklim begitu. Ngajar ngaji gitu Bi. Iya, ajar Ini ngaji. juga jadi bukan semuanya Bi, kayak seperti ada tetangga kan dia ada punya majelisan, suka diajak buat kalau bulan Bantuin. puasa, iya, Alhamdulillah. bulan puasa tuh selalu dibantuin. Kadang kata saya, kamu mau enggak kayak kita ada bisa gitu coba. Oh iya. Minta dibantuin biar cepat hafal gitu 1 bulan. Nah, keluarga mah sekarang udah punya emasnya Ella. Kalau nanya-nanya hukum, agama apa tuh mending nanya aja langsung ke Ella. Gak usah nanya ke Ustadz. Oh, anaknya sendiri aja ustadzah. Amin. Pengennya sama yang cowok sebenarnya tuh kalau itu tuh yang cowoknya pada nggak mau susah, kalau yang cowoknya gampang. Kadang yang kita mau nggak kesampaian, yang nggak kita mau jadi gitu tuh.
pengen punya anak cowok, lahirnya anak perempuan. Iya kan dia, kalau cewek kan dibawa suaminya, kadang dia kalau cowok Makanya nanti cari calon suaminya yang lebih pinter dari Ella. Tuh. mudah-mudahan. Jangan asal-asalan terima mantu. Ini anak saya ini udah belajar kitab gitu. Jual mahal dikit lah. Iya, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus lebih semuanya dari perempuan, harus lebih pinter, harus kerja, harus apa. Jadi usahakan nanti kalau milih mantu itu suruh baca kitab dulu di depan, Pak. Di tesnya tuh. Udah bisa baca kitab belum? Belum bisa. Ya bingung, masa Elanya pinter, suaminya nggak pinter. Nanti kan Ella nggak bisa ngatur suami. Pengennya Ella nanti yang diatur sama suami. Makanya suaminya harus pinter. Pengen yang itu ngajar kayak ngaji juga kalau bisa. Imronnya sekarang kerja apa, Bu? Kerja ya gitu aja. Oh ya. Alhamdulillah. Iya, udah. Lama selama kesini ya. Iya ya. Belum rezekinya kali. Belum ada panggilan. Iya, kalau diisi waktunya buat ngaji ya lumayan, itu ibadah semua kan. Ada orang di sini di Abi juga apa kan kita sambil dia kerja tuh senang. Ada senang juga ya. Udah kayak gitu gimana? Iya. Susah gitu. Jadi kayak enggak cepet gitu kalau mau sholat gitu kalau udah di rumah. Gimana doanya biar Ya terus aja doa, nanti lama kelamaan juga luluh. Ada masa-masanya begitu tuh, Bu. ada doanya gitu. Ada masa-masanya juga, ada masanya lagi bagus gitu. Ada laganya lagi jorok gitu. Ya mungkin masanya Imron pernah bagus kan, pernah. Ya mudah-mudahan kembali lagi gitu. Kembali bagus lagi. Itu kalau riba boleh dijual nggak? Bu? Boleh dong. Apa aja boleh. Warisan juga boleh dijual. Iya. Kalau warisan makan, Boleh dijual. kalau riba makan kayak bukan anaknya juga boleh dijual. Boleh. Kalau warisan mah kayak ke anaknya aja ke orang. Ya ini warisan, nilai ngitung waris. Kalau ke orang lain nggak bisa. Harus ke keluarga. Sudah ya lah? Sudah, Bu. Sudah. Masing-masing anak sihamnya berapa? 13, Nah, 13. Perempuan, anak laki-laki sihamnya berapa? 26, 26. Sekarang suku bagiannya berapa? 4 juta. 4 juta rupiah. Suku bagian. Istri berarti kalau suaminya meninggal, istri dapat berapa? Uang 120 juta. 120 juta. Ya, ayahnya almarhum dapat berapa? 160 juta. 160 juta. Ibunya almarhum 160 juta. 160 juta. Anak laki-laki 88 juta. 88 juta. Semua ya, anak laki-laki ya. Nah, perempuan 44 juta. 44 juta. Sekarang saudara kandung laki-laki dapat enggak? Enggak. Apa namanya kalau nggak dapat? Mahjub. Mahjub. Kenapa mahjub? Karena ada anak laki-laki. Karena ada laki-laki. Nenek dapat enggak? Enggak. Kenapa tidak dapat?
karena ada ibu. Karena ada ibu. Jadi ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Almarhum punya istri, almarhum punya ayah, almarhum punya ibu, almarhum punya anak. Maka andaikan tirkahnya berapa tadi Abdi? 960 juta 960 juta. juta. Maka ketika almarhum ninggalin istri, ayah, ibu, anak laki-laki 3, anak perempuan 4, maka masing-masing segini nih Bu. Bener nggak jawabannya? Salah di bagian anak. Berapa anaknya? Anak laki-laki harusnya 104 juta. Anak laki-laki berapa? 104 juta. Enggak, sihamnya anak laki-laki berapa? 13 ya. Sihamnya anak perempuan? Coba nih, sekarang ini 26 tambah 26 tambah 26. 13 dikali 4. Untuk bisa nentuin bener apa enggak, yang salah Ica apa Lela itu. Sihamnya tadi berapa hasilnya Ica, yang perempuan berapa? 13, yang laki-laki? 26. Kalau 4 juta dikali 26, 104 juta. hah? 104 juta. 100? 4 juta. Kenapa Ella kalkulatornya error itu? Berapa tadi? 100? 104 juta. Kenapa 88 juta tuh Abi yang ngiyain be? Berapa tadi? 104 juta. Wah Ella dia. 104 juta ya. Lihat. 4 juta dikali 26. Iya Ella, 104 juta. Kenapa 88 juta? 104 juta. Laki-laki semuanya dapat 104 juta, berarti perempuan dapat berapa? 52 juta. 52 juta. Ya salah di sisi ini aja. Tapi ininya udah pada benar. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Rahimakumullah udah hadir pada munakosahnya Mbak Ella. Robbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan Ella dijadikan putri yang soleha. Sampai pada tujuannya, umurnya panjang, badannya sehat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.